Halo, jumpa lagi bersama saya, Bambang Yoso. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ini, saya akan mengangkat tema mengenai manajemen krisis. Secara umum, krisis dapat digambarkan sebagai sebuah kejadian atau momen yang tidak stabil, yang tidak kita harapkan, dan berpotensi menimbulkan terjadinya kekacauan serta perubahan yang mengancam. Sebagian besar para ahli juga menilai bahwa krisis dapat memberikan pengaruh buruk serta merusak tatanan yang ada. Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah upaya untuk mengendalikan situasi demi menekan berbagai resiko yang buruk. Disinilah peran manajemen krisis. Manajemen krisis dapat diartikan sebagai suatu bentuk respon dan upaya dalam menyikapi serta memecahkan masalah dari krisis yang muncul melalui strategi yang mungkin dapat kita lakukan. Manajemen krisis berbeda dengan manajemen resiko. Manajemen risiko melibatkan unsur potensi ancaman sekaligus cara terbaik untuk menghindari ancaman. Artinya, tindakan ini dilakukan sebelum sebuah kejadian atau krisis atau resiko itu terjadi. Sementara manajemen krisis justru dilakukan ketika ancaman atau peristiwa krisis telah terjadi. Dalam suatu manajemen krisis juga dibutuhkan suatu keterampilan seperti mengidentifikasi krisis, menganalisis suatu krisis, dan mengatasi suatu krisis dengan berbagai macam strategi. Manajemen krisis itu adalah sebuah proses, sehingga tidak hanya terdiri dari satu tahap atau suatu fase. Namun, manajemen krisis justru dibagi menjadi beberapa tahap atau fase. Dalam melakukan manajemen krisis, kita akan bagi menjadi 3 tahap atau 3 fase. Fase pertama dinamakan prakrisis. Pada fase prakrisis, ini dilakukannya berbagai pencegahan dan persiapan. Tindakan pencegahan melibatkan pencarian cara atau pendekatan untuk mengurangi resiko yang dapat berujung pada krisis. Sementara untuk tindakan persiapan, lebih menitik beratkan pada pembuatan rencana manajemen krisis, memilih anggota tim manajemen krisis, termasuk melatih anggota tim sehingga dapat beradaptasi jika suatu saat datang krisis. Untuk fase yang kedua disebut respon krisis. Seperti namanya, pada fase ini di mana para seluruh tim manajemen krisis bertindak langsung menangani krisis. Yang dimaksud respon krisis adalah perkataan maupun perbuatan yang dilakukan oleh manajemen ketika krisis terjadi. Tim humas organisasi juga memiliki peranan penting dalam situasi ini. Mereka bertugas untuk mendampingi proses dalam menyampaikan pesan ke berbagai pihak atau instansi terkait. Sementara fase terakhir atau fase yang ketiga dinamakan pasca krisis. Ketika krisis telah berlalu, organisasi biasanya dapat kembali melakukan kegiatan seperti biasa. Kendati demikian, tim manajemen krisis tidak lantas berhenti melakukan pemantauan. Organisasi diharapkan dapat tetap memenuhi komitmen yang telah disepakati ketika saat krisis. Jika komitmen tersebut dilakukan, maka perlu adanya informasi berupa pemberitahuan yang disampaikan kepada pihak-pihak terkait atau masyarakat. Di samping itu, pengelolaan krisis tersebut juga diharapkan menjadi dorongan bagi organisasi untuk melakukan persiapan lebih baik jika suatu saat terjadi krisis lagi di masa yang akan datang. Demikian video saya kali ini mengenai manajemen krisis. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam.